Sebuah cerita datang dari pengusaha asal Mesir bernama Insinyur Sola Atiyah. Insinyur Sola Atiyah adalah seorang pengusaha dari sebuah kota kecil bernama Tahpanah, Mesir. Di desa tersebut memiliki mayoritas warga kurang mampu. Namun, keadaan tersebut berubah semenjak tahun 1982, di mana ada 7 orang yang menggagas ide baru untuk merintis usaha unggas. Bisnis tersebut mereka bangun walaupun mereka dari keluarga yang kurang mampu. Solah, kenapa celana yang kamu pakai tidak pernah berganti? Iya boy, semenjak kuliah celana aku cuma satu. Mengapa gitu, temanku? Bukankah kamu memiliki uang untuk membelinya? Memang aku punya uang, tapi uang nggak cukup untuk beli satu celana. Kita kan punya orang tua. Kenapa kamu nggak minta ke mereka aja? Aku nggak mau ngerepotin mereka, karena dari segi keluargaku, segi ekonomi, keluarga kami juga termasuk yang kurang mampu. Kalau begitu, kenapa kami sering melihatmu memberikan uang kepada orang yang membutuhkan? Walaupun dari keluargaku bukanlah keluarga yang banyak harta, tetapi orang tuaku selalu mengingatkan bahwa ketidakmampuan bukanlah suatu alasan untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Tak terasa, Sola dan teman-temannya telah lulus kuliah. Begitu banyak pengalaman yang mereka lalui bersama, hingga harapan mereka kepada bisnis peternak unggas yang ingin mereka bangun dapat berjalan dengan lancar dan dapat merubah ekonomi desa mereka. Kita udah lulus kuliah, tapi aku masih bingung apa yang aku lakukan untuk kedepannya. Gimana kalau kita buka bisnis? Bisnis? Ekonomi kita aja kayak gini. Mau mulai dari mana? Nah, kita belum dapat ke modal. Emang kita dapat modal dari mana? Tenang. Sing tenang mas Ayo sekarang kita kumpulkan kawan-kawan kita di tempat kita ngumpul biasanya. Gas. Ada apa? Kenapa mengajak kami ngumpul di sini? Jadi begini teman-teman, aku terpikir untuk membuka bisnis untuk memajukan ekonomi desa kita. Bisnis? Bisnis apa? Kamu yakin akan membuka bisnis dengan kondisi desa kita yang seperti ini? Coba kamu pikir ulang. Bagaimana kita akan membuka bisnis tanpa adanya modal? Tunggu teman-teman, mari kita dengarkan dulu penjelasan dari Sola. Dengar teman-teman, jangan pernah berpikir untuk gagal karena kita belum pernah mencobanya. Jadi aku berpikir untuk membuka peternak unggas. Peternak unggas? Kamu pikir kita dapat modalnya dari mana? Jadi aku akan mencoba untuk menjual tanah milikku untuk kita sebagai modal. Tenang teman-teman, aku juga akan menjual perhiasanku untuk menambahkan modal kita. Ya, aku juga akan meminjam uang dari saudara-saudaraku. Baiklah, jika semua modal sudah terkumpul, lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Jadi langkah awal kita membeli 500 ekor ayam untuk dijadikan peternak unggas milik kita. Baiklah, mari kita rintis usaha ini bersama-sama. Ayo, kita mulai bisnis ini dengan memulai menunjukkan kekompakan kita. PT Unggas. Mereka begitu bersemangat untuk memulai bisnis mereka. Namun, walaupun mereka mendapatkan modal dari para anggota serta teman terdekat mereka yang berjumlah 9 mitra bisnis, terpikirlah oleh mereka untuk mencari mitra ke-10 agar menambah modal mereka. Sekarang kita akan memulai bisnis yang besar. Tapi aku bingung, apakah uang ada cukup untuk modal kita? Kenapa kamu berpikir begitu? Kan kita sudah memiliki 9 mitra bisnis.
Tapi, apakah 9 mitra bisnis cukup untuk modal? Udah, nanti kita bicarakan dengan teman-teman dulu. Kita telah memiliki 9 mitra bisnis dari usaha teman-teman kita. Jadi aku berpikir untuk menambah mitra kita yang ke-10 untuk memperkuat modal kita. Siapa yang akan kita jadikan mitra ke-10 bisnis kita? Di desa ini semua masyarakatnya memiliki ekonomi yang kurang mampu. Lalu siapa yang akan membantu kita? Sepertinya kita akan gagal. Baik, aku saja harapan kita dalam Nah, aku udah dapatkan nih mitra kita yang ke-10. Yaitu Allah. Allah, apa alasan kamu menjadikan Allah mitra kita ke-10? Bagaimana kamu bisa yakin itu semua dapat berhasil? Aku sangat yakin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan pertolongan dari sang hambanya selagi kita mau berusaha dan tawakal. Baiklah, aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita untuk mensukseskan bisnis kita ini. Setelah semua sepakat, perjanjian dan kontrak kerja pun segera ditulis, termasuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mitra ke-10. Hari-hari berlalu, bulan berganti bulan. Tak disangka, usaha yang mereka jalankan untung besar dalam waktu 1 tahun. Alhamdulillah, untung yang kita peroleh dari bisnis kita sangat banyak. Benar sekali, kita mendapat keuntungan jauh lebih besar dari perkiraan kita. Kita harus bersyukur atas rezeki ini. Tidak dapat dipungkiri teman-teman, kebajuan bisnis kita ini juga berkat mitra-mitra yang bekerja dengan kita. Itu benar. Oh ya, Siti, apakah kamu sudah memberikan keuntungan 10% kepada mitra kita? Sudah, aku telah memberikan uangnya kepada mereka. Namun kenapa? Apakah uangnya tidak cukup? Bukan begitu, aku telah memberikan keuntungannya kepada mereka. Namun aku bingung, bagaimana aku memberikannya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang jika hambanya saling tolong menolong. Nah, bagaimana uang mitra Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita gunakan untuk memperbaiki jalan desa kita? Masya Allah, itu ide yang bagus. Setelah sepakat menambah keuntungan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi-lagi bisnis mereka berjalan lancar. Hingga keuntungan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dialokasikan untuk membangun Baitul Mal di Tahfana. Semenjak itu, dari tahun ke tahun, usaha mereka itu meraup untung lebih besar hingga mencapai 100% dari modal awal. Hingga mereka mampu mendirikan 10 peternak ayam, pabrik pakan ternak, dan berdagang tanaman pertanian. Alhamdulillah, aku tidak menduga dari tahun ke tahun bisnis kita terus berkembang sampai sekarang. Itu benar. Jadi apa rencanamu Sola untuk bisnis kita ke depannya? Aku berpikir untuk menaikkan keuntungan mitra bisnis ini sebesar 20%. 20%? Kamu yakin? Kamu yakin peranakan unggas kita ini berjalan lancar terus-menerus? Aku yakin dan percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan kelancaran dan keamanan selagi kita mau melakukan bisnis ini dengan sungguh-sungguh. Semoga bisnis kita dapat lancar seperti biasanya ya teman-teman. Amin. Semua bergotong royong memperbaiki desa menggunakan keuntungan mitra dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raut wajah warga begitu senang karena mereka bisa memperbaiki desa. Tahun ke tahun, bisnis yang dimiliki mereka terus mendapat keuntungan yang sangat besar. Melihat dari keuntungan yang terus meningkat, mereka sepakat untuk menambah keuntungan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar 20%. Aku telah menjumlahkan semua keuntungan kita dari beberapa tahun ini. Dan Masya Allah, keuntungan kita lebih besar dari modal kita. Nah, itu tujuanku membuka 10 mitra peternakan unggas kita. Maksudmu? Nah, dengan 10 peternak unggas itu
kita akan membantu semua pemuda-pemuda desa ini jadi karyawan. Itu benar, di desa ini masih banyak pemuda yang belum bekerja. Tapi untuk bekerja, mereka harus mahir dalam beternak unggas. Itu benar, sebelum mereka bekerja, kita akan melatih mereka terlebih dulu. Semua itu benar. Kita akan melatih mereka semua supaya mereka dapat bekerja secara mandiri. Baiklah, mari kita cari pemuda yang mau bekerja. Lowongan pekerjaan dibuka. Para pemuda-pemuda di desa itu mereka latih dengan penuh semangat hingga para pemuda-pemuda dapat bekerja mandiri. Berkat kerja keras mereka, keuntungan yang mereka dapat terus bertambah. Mereka mampu menyediakan lowongan pekerjaan hingga menurunkan kemiskinan di desa mereka. Tak sampai di situ, mereka juga mampu meningkatkan pendidikan di desa mereka. Desa kita sudah berubah. Banyak orang-orang yang sudah bekerja. Kita harus bersyukur. Yang awalnya kita ragu untuk membangun bisnis ini, sekarang bisnis ini mampu untuk membantu orang-orang. Itu benar. Aku sangat senang dapat membantu banyak orang. Solah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Nah, aku berpikir untuk meningkatkan kualitas pendidikan di desa ini. Karena yang kita lihat bersama bahwa anak-anak di desa ini banyak tidak bersekolah karena kurangnya fasilitas di desa ini. Nah, ya, aku setuju dengan Solah. Langkah selanjutnya lebih baik kita membangun dan juga merenovasi sekolah supaya mereka bisa belajar dengan nyaman. Pembangunan sekolah mulai dilaksanakan. Tidak hanya itu, perenovasian sekolah juga dilaksanakan. Sekarang, desa Tahfana tidak lagi sebuah desa yang miskin, karena desa tersebut sudah makmur dan mampu mengekspor barang ke luar negeri. Akibat suksesnya bisnis Sola dan teman-teman, serta keuntungan mitra milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal hingga 100% terus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.